Akibat terlalu lama tidak kunjung terungkap pelaku pembunuhan Subang, banyak tuduhan-tuduhan yang liar datang dari masyarakat. Mulai dari Yosef dan istrinya yang dianggap menjadi dalang pembunuhan, sehingga istri kedua Yosef pun tersebut merasa tertekan dan bersumpah tidak terlibat kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Diberitakan oleh tribunnews.com, sebelumnya pada 30 Agustus 2021 lalu Polda Jabar menurunkan anjing pelacak ke lokasi kejadian penemuan mayat ibu dan anak Tuti dan Amalia di bagasi Toyota Alphard. Polisi yang juga menghadirkan 6 saksi, yakni Yosef dan istri mudanya M, Yoris anak dari Yosef, lalu Lilis kakak dari Tuti dan 2 orang lainnya yang tidak diketahui. Salah satunya dari pegawai yayasan. Dari olah TKP dengan anjing pelacak tersebut, polisi mendapatkan beberapa temuan, termasuk sepatu putih yang diendus oleh anjing pelacak. Belum diketahui siapa pemilik dari sepatu putih tersebut. Lantas olah TKP dilanjutkan pada 31 Agustus 2021 lalu. Ke-6 saksi yang pada hari sebelumnya ada dihadirkan kembali dan pemeriksaan pun berlangsung hingga dini hari. Dari informasi yang dihimpun, terdapat salah satu saksi misterius yang diperiksa klarifikasi tambahan oleh pihak Satreskrim Polres Subang sampai pada Rabu 1 September 2021 dini hari, dikutip dari tribunjabar.id. Sementara itu, sampai saat ini belum adanya keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait salah satu saksi misterius tersebut yang menjalani pemeriksaan klarifikasi tambahan itu. Mohon bersabar ya, kami masih bekerja, mohon doanya saja, kata Kapolres Subang AKBP Sumarni di Mapolres Subang. Sebelumnya, pada Senin 30 Agustus 2021, Polda Jabar melakukan olah TKP lanjutan di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga melakukan tes DNA pada Yosef dan istri mudanya M. Hingga saat ini, polisi masih belum mengungkap siapa pembunuh dari 2 korban yang jenazahnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di bagasi mobil Alphard. Namun banyak tudingan-tudingan mengarah pada Yosef. Bahkan istri mudanya, hal tersebut dibantah oleh sang kuasa hukum M. Robert Marpaung. Kondisi Ibu M saat ini tertekan karena banyak tudingan-tudingan mengarah kepada beliau. Tapi saya katakan, selama belum ada pernyataan resmi dari polisi, saya minta Ibu M untuk tenang, katanya pada Senin, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, banyak pernyataan yang tak berdasar disampaikan di sejumlah jejaring media sosial oleh netizen, padahal penyelidikan belum rampung. Bahkan, lanjut Robert M, sempat kaget kenapa harus diambil sampel darah hingga kuku, apalagi 2 anaknya harus ikut. Awal-awal sempat kaget kenapa tes DNA, kagetnya bukan karena apa-apa, tapi karena baru pertama kali tes DNA, katanya. Ia pribadi meyakini M tidak terlibat kasus pembunuhan tersebut. Kepada kami, tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali, dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, ucap Robert. Robert juga mengatakan ponsel milik M disita pihak kepolisian dan dilakukan proses tracking. Secara pribadi saya meyakini dia tidak terlibat. Didukung keterangan saksi pada malam kejadian dia ada di rumah, tapi tetap hasilnya akhirnya saja saya serahkan ke penyidik, terang dia.
Hasil autopsi Tuti dan Amalia, keduanya tewas diakibatkan oleh pukulan benda tumpul. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya papan penggilasan cucian yang ditemukan terdapat bercak darah. Korban mengalami patah tulang di bagian tengkorak dan memar, sedangkan Tuti juga mengalami luka robek di bagian bibir. Kapolres Subang AKBP Sumarni menduga Tuti tidak melakukan perlawanan saat diserang oleh pelaku. Sepertinya pada saat korban dipukul, korban bernama Tuti sedang tidur karena tidak ada perlawanan dari korban, kata AKBP Sumarni seperti dilansir Kompas.com pada Rabu 1 September 2021 lalu. Berbeda dengan Amalia, AKBP Sumarni menyebutkan gadis tersebut sempat melakukan perlawanan kepada pelaku. Hal itu dibuktikan dengan adanya bekas pukulan di tubuh Amalia. Tak hanya itu, di tubuh Amalia juga terdapat bekas tanah. Polisi pun menduga sebelumnya korban sempat dieksekusi di kamar, kemudian dibersihkan di kamar mandi, baru setelahnya diseret dan ditumpuk di dalam bagasi mobil Alphard. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sekitar 25 orang saksi telah diperiksa polisi, termasuk suami serta ayah korban Yosef. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, mengatakan terkait kasus tersebut ada kejanggalan, yakni opini yang menyudutkan kliennya. Pihaknya pun mendampingi kliennya Yosef dan istri mudanya saat diperiksa sebagai saksi selama 10 jam pada Senin 23 Agustus 2021 lalu. Sejauh ini, Pak Yosef maupun Ibu M mereka memiliki alibi yang kuat. Pada saat kejadian, mereka sedang bersama-sama dan jarak mereka dari lokasi kejadian itu kira-kira 20 menit. Ujarnya dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Alibi mereka kuat, tidak ada saksi yang melihat klien kami pada saat kejadian, tambahnya. Sang kuasa hukum juga mengatakan bahwa Yosef yang pertama kali menemukan jenazah kedua korban awalnya melihat kondisi pintu rumah sudah terbuka dan ditemukan bercak darah. Yosef pun keluar rumah meminta bantuan warga. Saya pikir alibinya tidak terkait dengan permasalahan ini, baik Pak Yosef maupun Ibu M. Tapi selebihnya kita serahkan kepada pihak penyidik, katanya.